Where to itu penting karena apa? Karena berkaitan dengan pembelajaran yang mengacu pada tujuan akhir. Dalam kerangka Yudi itu kan kita mengetahui ada 6 kerja sehingga mereka bisa mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Itu menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan melaksanakan evaluasi. Sebenarnya itu untuk mengetahui kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah ia pelajari. Seorang guru dapat memberikan perhatian penuh kepada peserta didik. Hal ini bisa membuat mereka itu nyaman dan juga senang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arif Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Saya di sini diberi tugas yaitu menjadi moderator dalam kegiatan podcast membahas materi tentang where to. Apa where to itu? Nanti akan kita bahas bersama narasumber-narasumber kita, yaitu teman sekelompok saya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Tiara Febrianti. Saya Triwahyuningsi. Saya Rifki Ardianto. Saya Ani Kumasti. Saya Nita Siti Barokah. dan saya Ismail Zulfa. Nah, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan apa itu where to. Where to adalah dasar dalam desain perancangan pembelajaran. Hal ini akan kami aplikasikan menjadi kegiatan kelompok, di mana kami bekerja secara berkelompok untuk mengetahui implementasi di lapangan waktu PPL 1 di SD Negeri Beratan 1 Surakarta. Terkait desain perancangan pembelajaran, berikut adalah penjelasan dari teman saya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu lembar kerja W, where is it going and why, yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Mbak Trima Ningsi dan Isma Aliatul Zulfa. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, pertanyaan pertama mengenai apa tujuan pembelajaran yang guru tersebut adakan di kegiatan di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan mengenai siklus hidup hewan. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan antara siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertanyaan nomor 2, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Jadi pada proses pembelajaran itu kan peserta didik sebagai audiens atau subjek yang akan diharapkan mampu mempelajari atau memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan dari tujuan pembelajaran tadi, itu kemampuan peserta didik itu berada pada tahap memahami materi siklus hidup. Sehingga tujuan pembelajaran itu dibuat juga berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu. Hal ini dikarenakan tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah ia pelajari. Dalam hal ini mengenai konsep siklus hidup hewan. Nah, tujuan pembelajaran tersebut dipraktikkan dengan membuat bagan siklus hewan dan juga dengan membandingkan siklus hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian terkait menemukan unjuk kerja dalam kerangka Yudi itu kan kita mengetahui ada 6 unjuk kerja, yaitu ada mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, kemudian memiliki perspektif, mempunyai empati dan juga memiliki pengetahuan diri. Nah, dari ke-6 kriteria unjuk kerja tadi, tujuan pembelajaran tersebut termasuk ke dalam ada 3 unjuk kerja, yaitu yang pertama ada yang menafsirkan, menerapkan dan juga menjelaskan. Nah, unjuk kerja dalam pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan
berdiskusi, membuat poster atau barcode, dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kelima mengenai apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Nah, kriteria mengapa peserta didik dapat dikatakan dapat mencapai tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua ada menerapkan, dan yang ketiga ada menafsirkan. Untuk poin atau kriteria menjelaskan ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan tahap siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Hal ini dilihat dari kesesuaian dan juga kejelasan informasi yang disampaikan oleh peserta didik. Yang kedua adalah menerapkan. Dalam poin menerapkan ini, peserta didik diharapkan mampu membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Ini dilihat dari ketepatan dan juga kelengkapan bagian siklus hidup metamorfosis. Misalnya, peserta didik dapat menjelaskan atau memaparkan tahap telur, larva, pupa, dan juga apa itu tahapan hewan dewasa. Yang selanjutnya ada kriteria menafsirkan atau poin menafsirkan. Dalam poin ini, peserta didik diharapkan mampu membandingkan siklus hidup metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Dilihat dari peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dan juga persamaan dari kedua metamorfosis tersebut maupun dari ciri-ciri dari masing-masing metamorfosis tersebut, baik metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Baik, selanjutnya yaitu poin berikutnya, lembar kerja H, Hope the Student, lembar kerja I, Explore, Equip, dan Experience, lembar kerja R, Rating, Revisi, and Revise, yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rifki Tiara dan Dita Siti Barokah. Mungkin bisa dijelaskan secara Baik, untuk elemen yang kedua dari Bantu yaitu hook atau misalkan perhatian dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk membuka pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan kinerjanya. Hal ini bisa dilakukan oleh guru dengan beberapa cara. Yang pertama bisa melalui tanya jawab secara lisan atau pendekatan personal seperti itu. Bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dan juga rasa percaya diri dari siswa tersebut. Kemudian hal itu juga bertujuan untuk mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif dan juga lebih antusias serta semangat untuk menyampaikan eksplorasi ide-idenya dan juga pendapatnya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian guru juga bisa memberikan reward kepada peserta didik, entah itu bisa dalam lingkup kecil yaitu tepuk tangan atau reward yang lebih besar, dan bertujuan untuk membuka siswa supaya dia itu bisa berlomba-lomba dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua itu bisa mengajak siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar dan juga keadaan nyata atau hal-hal yang sering ditemui oleh siswa dalam kesehariannya. Nah, yang ketiga yaitu bisa memberikan kebebasan siswa untuk mengekspresikan ide mereka berdasarkan gaya belajar dan juga minat mereka melalui kegiatan unjuk kerja. Hal ini bisa membuat mereka itu nyaman dan juga senang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk soal kedua akan disampaikan oleh Kak Dita. Ya, untuk soal selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, kompleks, dan sangat penting. Ada beberapa situasi. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri dan mencari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dari kegiatan tersebut akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang akhirnya membuat pemahaman bermakna dan lebih mendalam. Situasi yang kedua yaitu menggunakan proyek yang kolaboratif. Dengan kegiatan tersebut maka peserta didik berlatih untuk bekerja secara berkelompok dan berpikiran terbuka dengan menerima perbedaan pendapat antara anggota kelompok yang lain dan saling melengkapi. Situasi yang ketiga adalah menghubungkan pembelajaran
pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian tayangan ketiga yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa itu menjadi pusat atau objek dalam belajar itu sendiri. Guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian agar mereka itu menemukan pemahaman mereka yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan ini efektif untuk menghasilkan minat dan keingintahuan siswa terhadap materi karena siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, bisa memanfaatkan media belajar yang interaktif berbasis teknologi atau bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian media tersebut membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik. Contohnya bisa menggunakan media puisis, kabur, bordol, dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Untuk mengatasi hal tersebut bisa digunakan cara untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, bisa juga mengaitkan dengan kebudayaan yang berada di lingkungan peserta didik, jadi peserta didik tidak merasa abstrak dengan materi pembelajaran. Bisa juga dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik seperti game atau aksi fisik, proyek, dan lain sebagainya. Juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik atau memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian apa aja sih hambatan yang menimbulkan kecilnya resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan tidak mampuan memutuskan. Hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan menentukan atau memutuskan antara lain peserta didik yang kurang percaya diri dan takut sehingga tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya, peserta didik yang takut dan malu jika menjawab pertanyaan dari guru sehingga enggan untuk mencoba berpendapat di kelas, dan juga lingkungan yang kurang mendukung dan cenderung terjadi bullying. Untuk selanjutnya, lembaga kerja Explore Equip Experience. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Bisa digunakan cara dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan guru memberikan tugas, bisa seperti proyek, sehingga peserta didik dapat berdiskusi dan membagi peran dalam kelompok tersebut. Kita belajar apa? Untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Hal ini bisa dilakukan pada kegiatan belajar yang dirancang untuk mendorong penampilan kemampuan puncak siswa yang biasanya mencakup beberapa elemen, yaitu berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif, simulasi, dan permainan edukasi. Bisa juga dengan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran dipersonalisasi atau disesuaikan dengan minat dan tingkat kemampuan siswa, pembelajaran eksperiensial, dan pembelajaran yang memerlukan feedback dan refleksi. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar yang mendorong pembangunan dalam siswa antara lain bisa melalui proyek secara mandiri, jurnal reflektif, masalah dunia nyata, serta bacaan mendalam dan analisis. Contohnya adalah proyek penelitian materi, yaitu meneliti dampak model serangga punah terhadap ekosistem. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Untuk memikirkan kembali pemahaman tentang ide-ide penting, peserta didik dapat digunakan strategi dengan mendorong kegiatan refleksi, eksplorasi, dan rekonstruksi. Awalnya peserta didik bisa diberi pertanyaan terbuka sehingga memancing mereka untuk berpikir kritis. Contohnya adalah pada materi yang sedang dibahas, yaitu metamorfosis, guru bisa bertanya hewan apa yang menyebabkan demam berdarah dan bagaimana metamorfosis hewan tersebut, dan guru bisa menyediakan bahan bacaan tentang hal tersebut, dan peserta didik dapat mencari keterkaitan dan menyajikannya ke dalam bentuk poster atau bentuk lainnya. Next, bagaimana sih produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan juga umpan balik?
Nah, revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik ini dapat meningkatkan produk dan juga pertunjukan peserta didik. Dengan revisi yang bertahap dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terus memperbaiki karya atau proyek mereka. Proses revisi ini bisa dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu penilaian awal berdasarkan bukti, yang kedua bisa revisi berdasarkan penilaian diri, kemudian penilaian ini dapat membantu siswa mengenali kekuatan dan juga kelemahan dari produk mereka. Dan tahap ketiga yaitu revisi berdasarkan umpan balik dari guru dan juga teman sebaya. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi dari produk atau pertunjukan itu sendiri. Dengan dilakukannya revisi ini, maka dapat meningkatkan produk dan juga pertunjukan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan, teman saya akan menjelaskan tentang poin lembar kerja exhibit and evaluasi. Yang kedua yaitu lembar kerja T tailor to student. Yang ketiga yaitu lembar kerja organis yang akan disampaikan oleh Mas Rifki Ardianto dan Mbak Ani Purwanti. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya di sini menambahkan untuk soal poin ketiga lembar kerja R mengenai bagaimana peserta didik didorong untuk menemukan pembelajaran dan kinerja mereka. Jadi peserta didik itu didorong untuk menemukan kegiatan belajar mereka melalui kegiatan refleksi yang dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran. Pada modul yang disediakan, refleksi ini dilaksanakan oleh guru dalam bentuk tanya jawab berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Salah satu pertanyaannya yaitu berkaitan dengan informasi apa yang baru kalian dapatkan pada aktivitas kali ini. Nah, pertanyaan ini tentunya akan membantu peserta didik agar dapat memahami dan juga mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oke, selanjutnya masuk pada poin E yaitu exhibit and evaluate. Untuk soal yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian. Nah, caranya yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai pentingnya penilaian diri tersebut. Lalu peserta didik akan diberi rubrik penilaian diri untuk dapat mengisikan di rubrik penilaian diri tersebut. Lalu guru membimbing peserta didik untuk melakukan penilaian diri secara berkala. Guru dapat menentukan waktu, misalnya setiap seminggu sekali atau setiap pertemuan sekali. Lalu selanjutnya guru memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini biasanya dapat berupa saran yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri, dan yang terakhir, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi tujuan dan perencanaan penyesuaiannya. Baik, izin melanjutkan bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik itu melakukan suatu evaluasi diri dengan menggunakan rubrik penilaian atau panduan penilaian yang telah disediakan oleh guru. Jadi rubrik ini mencakup aspek yaitu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan selama kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat memahami dan juga mengevaluasi berkaitan dengan kelebihan dan juga kelemahan mereka ketika pembelajaran ataupun dalam keseharian. Nah, selanjutnya selain itu guru juga menekankan bahwa proses belajar itu jauh lebih penting daripada hasil belajar, serta mendorong peserta didik itu untuk melihat kesalahan itu sebagai suatu peluang untuk berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, peserta didik akan dibantu oleh guru melalui kegiatan refleksi dengan cara mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari dan mengevaluasi hasil kerja dari mereka itu sendiri.
Guru juga telah menyertakan lembar penilaian diri dan refleksi kelompok di dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menuliskan pemahaman mereka serta masukan mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Misalnya, pertanyaan yang dapat diberikan yaitu pengetahuan baru apa yang telah diperoleh pada pembelajaran kali ini. Baik, yang izin melanjutkan untuk lembar kerja T atau priority student. Poin pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tak menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jadi guru mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik itu melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Jadi sumber belajar yang digunakan oleh guru itu disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik. Misalnya yaitu dengan menggunakan artikel, video, ataupun buku yang relevan. Untuk yang kedua yaitu diferensiasi proses. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu melibatkan berbagai pendekatan, seperti misalnya ada diskusi kelompok, simulasi, dan eksperimen kecil untuk mencapai gaya belajar yang tentunya berbeda. Selanjutnya untuk diferensiasi produk, yaitu peserta didik diberikan pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui poster, presentasi, ataupun model visual. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan ide ataupun pendapatnya sesuai dengan minat dan keahlian mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, apabila terdapat perubahan kondisi, guru dapat menyesuaikan rencana pembelajaran dengan fleksibilitas sebagai berikut contohnya. Yang pertama, apabila kegiatan di luar kelas pada materi metamorfosis tidak memungkinkan akibat cuaca atau sebagainya, guru dapat mengadakan simulasi di dalam kelas. Jadi nanti dengan memanfaatkan media misalnya kartu metamorfosis. Lalu selanjutnya guru dapat memberikan pengayaan bagi peserta didik yang sudah menguasai materi dengan baik dan dapat memberikan remedial bagi peserta didik yang masih memerlukan bantuan. Selanjutnya, apabila pertemuan tatap muka terbatas karena suatu hal, maka guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan media digital. Baik, izin melanjutkan untuk lembar kerja terakhir yaitu lembar kerja O atau organize. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Jadi, pengalaman belajar yang efektif melibatkan interaksi, partisipasi aktif, dan makna bagi peserta didik yaitu terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi peserta didik itu diberikan kesempatan untuk memecahkan suatu permasalahan nyata seperti misalnya berkaitan dengan banjir ataupun tanah longsor. Di situ mereka dapat mengetahui tentang permasalahan yang ada, misalnya dari alam ataupun dari penyebabnya manusia sendiri. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif. Di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk bekerja sama dan juga berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan membantu satu sama lain, misalnya untuk membuat presentasi secara terbuka. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik itu diberikan suatu kesempatan untuk mengerjakan proyek dengan jangka panjang atau beberapa pertemuan, misalnya yaitu dengan mengamati pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis inquiry, yaitu peserta didik mencari jawaban melalui eksperimen ataupun observasi, misalnya dengan melakukan percobaan di laboratorium. Nah, yang terakhir ada pembelajaran berbasis teknologi. Di sini peserta didik memanfaatkan teknologi untuk belajar, misalnya untuk berdiskusi online atau membuat presentasi secara digital. Selanjutnya yaitu bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Dan
cara untuk meminimalkan dalam kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan komunikasi yang jelas dan terarah, yaitu dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu juga dapat memberikan contoh konkret. Selanjutnya yaitu aktif mendengarkan. Nah, di sini seorang guru dapat memberikan perhatian penuh kepada peserta didik. Selanjutnya komunikasi nonverbal, yaitu dengan memperhatikan bahasa tubuh sebagai sebuah pesan. Lalu yang terakhir dapat memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mengkonfirmasi tentang pesan penting secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Baik, untuk poin terakhir, bagaimana melatih dan mengumpulkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi yang relevan, dan menyusun urutan materi dari yang mudah ke yang sulit. Selanjutnya yaitu menggunakan pertanyaan, cerita, ataupun demonstrasi untuk menarik perhatian dari peserta didik. Selanjutnya ada melibatkan peserta didik untuk aktif berdiskusi dan melakukan proyek kelompok. Yang keempat yaitu ada memberikan masukan kepada peserta didik yang bersifat membangun tentunya dan mengajak mereka untuk merefleksikan pembelajaran. Yang kelima ada memanfaatkan media interaktif dan platform online, misalnya ada Quizizz, Zoom, dan sebagainya. Yang keenam ada menciptakan suasana kelas yang nyaman, memberikan motivasi, dan mendorong kerjasama untuk peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan melaksanakan evaluasi secara berkala. Cukup, saya kembalikan ke Mas Nisa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi tentang apa itu Wirtu secara terperinci. Adapun kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman yang sudah diterapkan pada kegiatan PPL 1 kemarin, yaitu mengacu di SD Negeri Batang 1 Surakarta, Wirtu itu penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan pembelajaran yang mengacu pada tujuan akhir atau hasil yang diharapkan. Dari suatu proses pembelajaran ini, seperti peta jalan yang menunjukkan kemana kita akan pergi setelah menyelesaikan suatu pembelajaran. Wirtu adalah komponen penting dalam pembelajaran. Dengan menentukan tujuan yang jelas, kita dapat mengarahkan proses belajar secara efektif dan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, sangat penting untuk terlebih dahulu menentukan Wirtu atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Mungkin dari kami, dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.